Surat ini khusus berbicara tentang kelebihan dari orang-orang Quraisy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang berbahagia, sambil menunggu masih loading ya, kita mukadimahi bahwa insyaallah hari ini kita coba mentadaburi surat berikutnya, yaitu surat Al-Quraisy ya. Jadi kalau kita mengkajinya dari belakang sebetulnya rada enak untuk melihat ketersambungannya. Walaupun kita dari depan maksud saya ya, walaupun kita ini dari belakang dari surat An-Nas, Al-Falaq, tapi tetap saya kira kita bisa memberikan ketersambungan antara satu surat dengan surat lainnya. Di pertemuan berikutnya, mohon maaf, di pertemuan sebelumnya kita mengkaji tentang surat Al-Ma'un. Di surat tersebut berbicara tentang bagaimana ciri mereka yang yukadzibu biddin, yang mereka membohongi agama, yaitu diantaranya tidak memberikan makan kepada, menganjurkan makan kepada orang-orang miskin, dan juga tidak memperhatikan anak-anak yatim. Di surat Al-Fil ini menyebutkan di antara mereka yang diberikan rezeki itu yang pada akhirnya jadi yukadzibu biddin. Siapa itu? Adalah mereka orang-orang Quraisy. Tuh. Ayat ini atau surat ini khusus berbicara tentang kelebihan dari orang-orang Quraisy. Kenapa orang Quraisy itu begitu istimewa sampai Allah menyebutkan secara khusus soal mereka? Apa yang menarik dari orang-orang Quraisy ini? Apakah sejak awal mereka itu memang musyrik, ya kafir, ataukah tidak? Atau apa penyimpangan yang sudah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ini, sehingga kemudian Allah mencela mereka pada akhirnya? Kalau kita rujuk makna dari Quraisy, ya, Quraisy itu sendiri itu sebetulnya terambil dari kata kirsh, yang di dalam tafsir Baidawi disebutkan semacam hewan yang ada di laut, yang dia itu mampu menggoyang bahtera. Dia memakan tetapi tidak dimakan. Nah, di dalam tafsir Misbah itu disebutkan kalau kirsh itu sejenis ikan hiu. Ya, karena sifat orang-orang Quraisy itu yang selalu memberikan makan dulunya. Dia juga diartikan berkumpul setelah terpecah. Tuh. Jadi Quraisy ini salah satu kakeknya Nabi Muhammad yang ke-13 itu ada di situ. Nadhr bin Kinanah. Jadi keturunan Nadhr ini masuk ke dalam Bani Quraisy, termasuk Nabi Muhammad di antaranya. Dulu kala, ini salah satu sebab turunnya ayat ini atau surat ini berkenaan dengan fadilah dari orang-orang Quraisy. Ada satu hadis yang menyebutkan, walaupun di dalam tafsir Baidawi itu disebut bahwa hadis itu gharib, hasan gharib, tapi dia tetap menyebutkan hadis itu. Kira-kira terjemahan hadisnya itu dari Imam Baihaqi menyebutkan
Kenapa Quraisy itu disebut? Sebab Quraisy itu memiliki 7 keutamaan. Namun dia tidak menyebutkan 7 keutamaan itu. Beberapanya dia sebutkan. Di antara keutamaannya itu pertama, bahwa mereka itu dilindungi dari pasukan bergajah. Nanti insya Allah kita bahas di surat Al-Fil itu. Dan ketika Abrahah datang ke Jazirah Arab untuk menghancurkan dominasi Ka'bah agar gerak ekonomi itu larinya ke Yaman, mereka tidak mampu menghancurkan Ka'bah, malah mereka hancur. Padahal mereka punya kekuatan yang begitu dahsyat dan luar biasa, Abrahah itu. Sementara orang-orang Quraisy, orang-orang Arab di situ, mereka tidak punya kekuatan itu, tapi bisa mengusir kekuatan yang begitu besar. Kabar itu terdengar seantero Arab tentang apa yang berlaku pada orang-orang Quraisy tersebut. Bahwa mereka dianggap sebagai usratullah, keluarganya Allah. Jadi kalau sama orang Quraisy mereka tidak mau macam-macam. Jangan macam-macam, bahaya. Kita bisa hancur seperti Abrahah itu. Sehingga mereka diberikan karpet merah. Itu satu kelebihannya. Mereka itu tidak bisa dihancurkan oleh pasukan yang begitu besar, Abrahah itu. Yang kedua, mereka juga memegang kunci Ka'bah. Yang ngurusi Baitullah itu ya mereka itu. Ya. Yang mengurusi segenap kebutuhan jamaah yang datang ke Ka'bah ya mereka itu. Mereka ngasih air ke jamaah umroh, jamaah haji sejak lama. Ya, mereka itu memang pelayannya Ka'bah. Dan itu adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy. Keistimewaan yang lain, Nabi itu hadir di tengah mereka, lahir di kaum Quraisy. Kalau di konteks ayat ini, kelebihan lain yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy, mereka itu bisa rihlah fis sita was saif. Rihlatash sita was saif. Bepergian untuk berdagang pada saat musim panas dan musim dingin. Saat di mana daerah lain tidak mampu melakukan itu. Tapi orang-orang Quraisy bisa. Dan itu adalah kelebihan lain. Di mana orang tertentu di daerah tertentu musim dingin itu diam, mereka pergi ke tempat lain. Kalau di Arab ketika itu musim dingin, mereka pergi ke Yaman yang daerahnya lebih hangat. Kalau di Arab pas musim panas, mereka pergi ke Syam yang daerahnya lebih adem ketika di Arab itu musim panas. Dan sewaktu mereka pergi ke tempat tersebut, tidak ada satupun yang berani mengganggu orang Quraisy. Jadi tidak ada yang mau merampok, nggak ada yang mau begal, nggak ada yang mau bikin curang ke mereka. Setiap datang ke tempat tertentu dikasih karpet merah orang-orang Quraisy ini. Dagangnya laku, untung besar dibawa ke Arab. Itu adalah kelebihan mereka, itu nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy ini. Itu diantara yang tergambar ya. Kenapa orang Quraisy ini begitu istimewa sampai Allah menyebutkannya sendiri sebab mereka punya keutamaan itu. Di tafsir Misbah itu ditambahkan oleh Profesor Quraisy Shihab. Dulu kala kata beliau ketika di masyarakat Arab itu banyak orang, kekurangan makanan juga terjadi. Kurang makan, kurang minum, sampai ada satu keluarga dia pergi ke tengah gurun, dibawa semua keluarganya, di situ mereka mati. Nggak ada yang ngurus karena lapar dan hausnya itu. Kemudian kakeknya Nabi ini melihat ini tidak betul ini. Ini harus dirubah yang begini nih. Sehingga dia mengusulkan kepada kaum yang ada ketika itu, sekarang kita harus hidup dengan cara kita berdagang keluar Jazirah Arab. Untuk apa tujuannya? Nanti kalau mereka untung di sana, duitnya dibawa ke Arabia, lalu dibagi kepada fakir miskin itu.
Makanya tadi arti Quraisy itu al-jam'u ba'da tafarruq. Ngumpul setelah bercerai-berai. Jadi bagus memang konsepnya. Dia punya mau dapat untung dari hasil dagangnya bukan untuk dirinya sendiri, tapi mau dia bagikan kepada fakir miskin yang ada di tempat itu sewaktu itu. Itu awalnya sikap dari orang Quraisy, sehingga Allah menyebutkan ajib. Li'ila itu ajib, itu luar biasa banget itu orang-orang Quraisy itu. Saat dimana di bagian selatan itu kacau, di bagian utara hiruk pikuknya banyak, mereka itu tinggal di tengah, tak ada kekacauan, damai, ya, tenang hidupnya. Itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy. Sampai akhirnya mereka itu berpaling, tidak menyembah Allah, malah mereka melakukan kemusyrikan. Nah, itu sekelumit awal dari kenapa Allah menyebutkan Quraisy di dalam surat ini, sebab keistimewaan mereka. Dan dijadikan sebagai contoh oleh Al-Quran, bahwa ini pada akhirnya adalah orang-orang yang yukadzibu biddin. Ayat sebelumnya itu kan ngomong juga kenikmatan itu. Surat sebelumnya, yaitu surat Al-Fil. Kalau di urutan turunnya, surat Al-Quraisy ini adalah surat yang ke-27. Dia turun setelah At-Tin dan sebelum Al-Qari'ah. Walaupun di susunan mushafnya, dia posisinya setelah Al-Fil, dan kemudian setelahnya adalah Al-Quraisy, baru setelahnya adalah Al-Ma'un. Jadi ketersambungannya kelihatan di situ. Al-Fil, Al-Quraisy, Al-Ma'un. Walaupun turunnya tidak seperti itu. Ya, turunnya itu didahului oleh surat Al-Qari'ah. Kemudian setelahnya At-Tin. Sehingga disebutkan di dalam tafsir Al-Wasit bahwa dia adalah urutan ke-27 yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dan dia termasuk dari Makkiyah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Li'ilafi. Jadi kalau diartikan li'ilafi itu artinya ajib, luar biasa, mantap, dahsyat. Siapa yang dahsyat dan mantap itu? Orang-orang Quraisy. Kenapa mereka bisa disebut dahsyat? Karena nikmatnya dikasih banyak. Tuh. Tadi kita sudah sebutkan kelebihan-kelebihan mereka. Siapa yang mengatakan bahwa mereka itu luar biasa? Allah. Siapa yang dibilang begitu? Quraisy. Tuh. Jadi satu kecil ayat ini, isi pelajarannya juga besar. Bahwa yang membuat seseorang itu ajaib, ajib, luar biasa adalah Allah sendiri. Bukan siapa-siapa. Yang membuat orang Quraisy itu diberikan nikmat banyak adalah Allah sendiri. Dan keajaibannya itu disuruhnya dilihat langsung. Apa keajaibannya? Ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Sesuatu yang pada masa itu tidak ada kaum yang mampu melakukannya kecuali mereka. Bisa pulang pergi dapat keuntungan berdagang pada saat musim panas dan juga musim dingin. Itu kelebihan yang ngasih kepada mereka adalah Allah itu sendiri. Tapi mereka lupa kalau mereka punya Allah. Bahwa Allah yang memberikan itu. Malah dibalasnya dengan cara mereka menyembah berhala di depan Ka'bah itu. Ya. Sama seperti siapa itu? Luqman. Ya. Luqman itu hidup pada masa Nabi Daud, bagian dari Bani Israel. Orangnya pendek, kecil, hitam, bibirnya tebal, tetapi dia punya hikmah yang besar. Sewaktu ditanya oleh kaumnya yang hidup pada masa itu, kok kamu bisa punya hikmah kayak begitu itu? Kamu bisa lebih pintar daripada orang-orang yang punya gelar. Kira-kira gitulah. Karena dia yang paling ditunggu kalimat dan kata-katanya itu, menyejukkan dan menenangkan. Sehingga dia disebut sebagai Luqman al-Hakim, Luqman yang memiliki hikmah. Apa jawab Luqman ketika ditanya begitu? Kata dia, yang pertama jawabannya adalah qadarullah. Nah, itu jawaban penting. Orang mestinya kalau senang itu yang dulu diucapkan, qadarullah. Saya bisa begini itu karena Allah. Saya bisa punya hikmah begini karena Allah.
Bapak Ibu hadir di sini juga karena qadarullah. Ya. Ini orang-orang Quraisy diberikan kelebihan itu, mestinya yang mereka sebutkan pertama kali adalah qadarullah. Ya. Yang kedua, Luqman menyebutkan kalau dia bisa begini sidqul hadis. Saya ngomong selalu benar, kata dia. Dan saya tidak pernah ngurusi yang tidak penting, apalagi itu urusan orang lain. Yang keempat, saya laksanakan amanah, makanya saya dapat hikmah. Ini orang-orang Quraisy gagal mendapatkan hikmah tersebut, sehingga dia hanya disebut sesaat oleh Quran, kemudian dikenal sebagai salah satu pentolan musyrikin. Pada akhirnya mereka kan yang memusuhi Nabi ini, ya kan? Pada akhirnya mereka yang menyerang Nabi Muhammad. Pada akhirnya mereka yang ingin Nabi Muhammad mati gitu. Semua pengikutnya diusirnya dari Jazirah Arab itu. Maka Allah menyebut di dalamnya pertama, ajib sekali ini orang-orang Quraisy ini. Sudahlah saya kasih kelebihan, sudah banyak nikmat yang diberi, sudah mereka hidupnya berkecukupan, mereka tenang di Jazirah Arab. Mereka malah membalas itu semuanya dengan kemusyrikan. Ya. Di sini tidak langsung disebutkan nikmatnya, disebutkannya baru satu hal saja, rihlatas syita'i was-shayf. Kemampuan mereka salah satunya adalah bisa pergi berdagang pada saat musim panas dan juga musim dingin. Tadi sudah disebutkan itu, sesuatu yang tidak disebutkan atau tidak terjadi pada umat-umat terdahulu. Mereka yang mampu melakukannya. Was-shayf. Dan selalu mendapatkan untung atas pekerjaan tersebut, sehingga mereka mendapatkan banyak kesejahteraan dari situ. Ini belum menyebutkan nikmatnya sebetulnya. Nikmatnya itu di ayat terakhirnya. Allazi at'amahum min ju' itu wa amanahum min khauf. Kenapa Allah tidak langsung menyebutkan saja di situ? Karena nikmat dia tenang saja itu adalah pemberian. Walaupun kita makannya biasa saja, minum biasa saja, tapi kalau keluarga utuh, negara tenang, tidak ada keributan, satu dengan yang lain saling membantu, kalau ada yang kurang kita bantu mereka, itu sudah menjadi satu sumber ketenangan, dan itu yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang-orang Quraisy tak mampu memegang itu hingga akhirnya mereka malah melakukan kemusyrikan. Mereka tempatkan itu banyak patung-patung di dekat dengan Ka'bah. Falyabudu rabb hadzal bait. Ada kata fa di depan itu yang menandakan bahwa segeralah, kamu itu sudah saya kasih nikmat itu. Nikmatnya itu nikmat tenang, nikmat damai. Nikmat yang saya enggak kasih itu kepada orang lain. Nikmat yang saya tidak kasih kepada umat lain. Maka karena itu fa, segera. Kita sudah pernah membahas kata wa, summa, fa. Kalau fa itu menuntut kesegeraan kalau sudah diberi nikmat itu. Karena mereka sudah begitu banyak diberikan nikmatnya, segera setelah itu kamu harus beribadah. Falyabudu. Ya'budu di situ ada ya-nya yang menandakan itu fi'il mudhari. Artinya ibadah itu harus terus-menerus sampai akhir hayat. Falyabudu, beribadahlah kalian terus-menerus, memperbaharui. Ya. Terus meningkatkan, itu yang dimaksud dengan ya'budu, karena ada ya di depan situ, fi'il mudhari, yang artinya berkelanjutan. Jangan berhenti untuk beribadah. Ya'budu terambil dari kata abada yang berarti artinya adalah ibadah. Ibadah berarti taat, atau dalam bahasa lain hudu. Ibadah macamnya banyak. Bisa kita sebut dengan ibadah mahdoh, bisa kita sebut dengan ibadah ghairu mahdoh. Bisa juga dengan ibadah nafilah, bisa juga dengan ibadah wajib. Macam dan ragamnya banyak. Kita sholat maghrib, itu ibadah mahdoh. Berbuat kebaikan, ibadah ghairu mahdoh. Belajar itu ibadah ghairu mahdoh. Puasa itu ibadah mahdoh. Ya. Yang disebutkan setelahnya, surat Al-Ma'un. Salah satu ibadah mahdoh, ghairu mahdoh itu disebut. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ngasih kepada anak yatim, tidak menghardiknya, menganjurkan untuk makan kepada yang miskin, itu adalah bagian dari ibadah tadi.
Jadi penjelasan falyabudu itu ada di ayat setelahnya, di surat setelahnya. Yang paling gampang untuk memahaminya yaitu ngasih makan orang miskin. Kenapa hubungannya ke ngasih makan? Sebab dulu kebiasaan orang Quraisy itu memang memberi makan. Kaum atau kelompok yang tidak bisa makan, ya dikasih sama mereka dari keuntungan dagang itu. Setelah mereka punya banyak nikmat itu, mereka lupa dengan anak-anak yatim, mereka lupa dengan orang-orang miskin. Sehingga Allah menyebutkannya yukadzibu biddin. Ya. Jadi makna ibadah di sini luas sekali, ya. Tapi kalau kita sambungkan lagi ke konteks surat setelahnya, yaitu memberikan bantuan kepada anak yatim dan menganjurkan untuk makan pada orang miskin. Itu bagian dari ibadah. Segala bentuk ketaatan apapun macamnya yang itu tidak melanggar syariat dan tujuannya adalah lillah, apalagi itu termasuk bagian dari kita sebut dengan ibadah. Ini orang-orang Quraisy disuruhnya oleh Allah segera beribadah. Kamu udah saya kasih banyak nikmat. Apa yang mereka balas? Malah mereka nyembah berhala. Kepada siapa mereka harus beribadah? Robba hadzal bait falyabudu robba hadzal bait. Beribadahlah kepada pemelihara dari rumah ini. Terkadang Allah menyebutkan hambanya atau dirinya untuk dinisbahkan kepada dia, ya ibadiyah, wahai hambaku. Kadang dia nyebut rumahnya wa tahhir baiti, itu di surat Al-Baqarah. Ini juga masjid kita disebut dengan Baitullah juga. Tuh. Ini juga kita namakan sebagai rumah Allah. Tuh. Ya, rumah di mana kita beribadah di dalamnya dan harus kita jaga. Tuh. Ka'bah juga itu tempat beribadah di situ dan harus dijaga juga. Tuh. Itu saya pernah lihat baca komentar dari mereka yang bukan muslim itu. Itu umat muslim nyembah batu, kata mereka itu. Nah, mereka ambil ayat ini. Ini ayatnya katanya. Falyabudu robba hadzal bait. Ini kalian suruh nyembah batu itu. Nah, dia salah paham dengan ayat itu. Yang dimaksud ayat itu adalah Tuhan yang punya batu ini. Tuhan yang punya Ka'bah ini. Siapa itu? Allah. Bukan kita nyembah masjid ini, kita nyembah Allah di dalam masjid ini. Umat muslim tidak nyembah batu, itu hanya simbol kebersamaan, semua wajah menghadap di situ, simbol kiblat, yang kita sembah tentu adalah Allah itu sendiri. Robba maknanya banyak. Dan kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia memang kurang, ya. Dia bisa bermakna pemelihara, ini yang paling umum. Robba juga bisa bermakna mun'im, pemberi nikmat. Robba juga bisa bermakna malik, yang punya otoritas. Ya, Allah punya otoritas kepada kita semuanya. Robba juga bisa bermakna muqim, yang mendirikan semua hal yang terjadi di muka bumi ini itu adalah karena Allah saja. Robba juga bisa bermakna sayyid. Jadi banyak sekali makna robba. Di dalam bahasa Indonesia itu mungkin hanya diartikan sebagai Tuhan saja, atau itu sebagai pemelihara. Dan robba di masa lalu, Bapak Ibu sekalian, itu tidak selalu menunjuk kepada sesuatu yang kita sebut Tuhan. Ya, kalau kita kan berdoa Robbana atau Robbighfirli, tapi dalam kalimat itu dulu kala itu tidak selalu digunakan untuk menunjuk Tuhan, kata robba itu. Robbi, Tuhan saya, itu. Tapi bisa untuk menyebut budak kepada tuannya dengan kata Rob. Seperti yang terjadi pada siapa itu Bilal bin Rabah. Ya, Bilal itu waktu disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, dia yang dia sebut itu adalah kata ahad, 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 kan? Sampai oleh Abu Bakar itu ditanya sama dia, kamu kenapa nyebut ahad, ahad terus? Kemudian Bilal menjawab, saya kalau tahu ayat lain di Al-Quran, saya pasti nyebut yang lain. Tapi yang saya hafalnya cuma itu. Ya. Karena memang baru awal-awal saja. Dan Bilal itu kan tidak langsung datang mendengarkan ayat. Dia bisa saja dengar dari orang lain, seperti orang yang menghafal Quran, tapi yang dia tahu ujungnya doang. Bilal baca begitu. Dan itu wajar saja karena baru awal-awal Islam. Ya, dibelilah sama Abu Bakar Bilal tersebut dengan harga 10 dirham.
Diketawain tuh sama Umayyah bin Khalaf. Oh, saya tipu kamu, itu bisa lebih murah dari itu. Kata Abu Bakar, kalaupun kamu ngasih harga ini budak 100 dirham saya beli. Gitu. Bilal itu manggil ke Abu Bakar dengan panggilan Rob. Nah, itu dia. Kenapa? Karena Bilal dikasih makan, Bilal dikasih minum, dikasih pakaian, dikasih tempat tinggal, dikasih duit juga. Dibelinya itu sekitar 800 juta, dikasih uang jajan 200 juta Bilal itu. Ya. Tapi manggil Abu Bakar Rob karena dia merasa dia yang ngurus itu. Bahwa dia adalah dipelihara oleh Abu Bakar. Dia nggak bisa apa-apa. Karena dia merasa dirinya budak. Tidak punya ide sendiri, tidak punya pikiran sendiri, semua masa depannya dipegang oleh tuannya. Maka itulah dia menyebut yang mengurus dia dengan Rob. Tuh. Jadi Rob itu tidak selalu digunakan untuk menyebut Tuhan, tetapi untuk menyebut pemelihara. Dan menyatakan Allah itu sebagai pemelihara itu berat, Bapak Ibu, abot. Tuh. Kalau kita kenal Allah sebagai Maha Rahman Rahim, gampang. Kita sudah tahu nama Allah, tahu nama Allah lah, sifatnya Rahman Rahim. Tapi kalau menyatakan Allah itu sebagai pemelihara, susah. Ya. Kalau menyatakan diri kita ini jiwa ada yang punya, itu susah, berat sekali kata Rob ini. Maka tak heranlah banyak ayat-ayat di dalam Quran itu yang pertama kali diajarkan adalah soal tauhid. Soal jangan musyrik dulu. Soal supaya orang itu meyakini dia itu punya pemelihara. Ada Rob yang memelihara manusia. Ini menyebutkannya Rob. Orang-orang Quraisy saya kasih tahu kamu, kata Allah kira-kira begitulah. Itu kamu saya pelihara, itu Ka'bah juga saya pelihara. Makanya itu tidak hancur. Makanya itu Abraha kalah karena saya yang memelihara. Dimanapun kekuatan akan menghancurkan itu tidak akan hancur sampai pada waktunya Allah yang mengizinkan sendiri. Ya. Tapi mereka malah melakukan kemusyrikan. Mereka menyembah selain Allah, menjadikan sesembahan lain selain Allah di dalam dirinya. Kalau orang musyrik itu berarti menyembah patung, itu hanya pekerjaannya. Tetapi makna dari musyrik itu menjadikan selain Allah ada pembantu yang lain. Allahnya ada di dalam dirinya. Maka kita tidak heran ketemu orang-orang yang di saat yang sama dia itu sholat, tetapi dia juga melakukan perdukunan. Itu yang begitulah musyrik. Bukan hanya dia nyembah Tuhan selain Allah saja, tetapi menjadikan siapapun, zat apapun yang ada dalam dirinya selain Allah itu sudah masuk kategori musyrik. Dia di satu waktu percaya kepada Allah, di saat yang lain dia percaya juga kepada sesuatu yang lain. Ya. Itu sudah masuk pada definisi musyrik. Dan mereka itu kalau ditanya orang-orang kafir Quraisy ini, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab, ya Allah. Jadi kalau disebut orang-orang kafir Quraisy itu nggak kenal Allah, mereka kenal. Mereka tahu siapa Allah, tetapi itu tidak menjamin mereka tidak musyrik. Nah, kita coba lihat ayatnya. Salah satunya di surat Al-Ankabut. Ya. Nah, ini dia. Bagaimana orang-orang kafir Quraisy ini sebetulnya mengetahui siapa yang menciptakan alam semesta ini. Di ayat ke-61. Nah, ini dia nih. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ar wa sakhara syamsa wal qamar la yaqulunallah. Kalau mereka ditanya, orang Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menjalankan matahari dan bulan? Mereka pasti. La yaqulunna itu mengandung makna kepastian. Pasti mereka akan menjawab Allah katanya. Udah tahu berarti. Tapi kok masih nyembah berhala? Nah, itu dia. Kenapa mereka sampai begitu? Bahkan kalau mereka ini punya persembahan itu dibagi dua sama mereka. Saya agak lupa ayatnya ya. Sepertinya di surat Al-An'am 1. Nah, ini nih.
Jadi Bapak Ibu, kalau orang-orang Quraisy itu menyembelih hewan, memberikan persembahan, mereka bagi persembahannya itu. Ada sebagian untuk Allah, ada sebagian untuk Tuhan-Tuhan mereka. Wa ja'alu lillahi mimma zara'a minal harsi wal an'am nasiban faqalu hadza lillah. Kalau mereka bikin persembahan, mereka akan mengatakan hadza lillah, ini adalah bagian untuk Allah. Ya, macam orang berkurban, ini kurbannya mau mereka bagi, ini satu bagian ini untuk Allah. Bizamihim wa hadza li syurakaina, ini dan sebagian buat Tuhan-Tuhan yang kami pasang di Ka'bah itu. Dibagi itu. Ada orang Islam sholat, waktu panen dia potong kepala kerbau, dia lempar ke laut. Masih ada nggak yang begitu? Saya tidak tahu masih ada apa enggak. Mungkin di masa-masa lalu itu ada. Itu kebiasaannya kan sama dengan ini. Kebiasaan dengan orang-orang musyrik kafir Quraisy ini. Ada yang mereka bagikan, ada yang dibagi untuk Allah, ada yang dibagi untuk yang lain. Itu di masyarakat kita juga ada yang begitu. Sholat dia 5 waktu, puasa juga. Giliran panennya berjaya, dia potong kerbau, dia lempar ke gunung, dia lempar ke laut. Sama saja kan? Ini sudah masuk ke dalam kategori musyrik karena dia merasa bahwa dia selamat karena itu juga. Berarti meyakini ada hal yang lain selain Allah yang membantunya. Sudahlah masuk pada kategori itu. Kenapa mereka melakukan itu? Ada di antaranya disebutkan di surat Yunus. Surat Yunus ini Az-Zumar ayat 3. Ya. Az-Zumar. Mana ayatnya? Ini dia. Kenapa mereka mau melakukan itu? Ya, kalau mereka ditanya oleh Rasulullah, orang-orang kafir Quraisy, kenapa kamu berbuat musyrik? Kenapa kamu berbuat syirik? Mereka akan menjawab, siapa yang syirik? Orang kita nggak syirik kok. Kita itu tetap meyakini Allah itu sebagai Tuhan kita. Ya. Lalu kenapa kamu melakukan itu? Ini jawaban mereka. Ala lillahi alladzina khalisu walladzina takhazu min dunihi awliya ma na'buduhum. Kami itu nggak menyembah mereka. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami sengaja itu pasang patung-patung di depan Ka'bah itu supaya kami itu lebih dekat kepada Allah. Kalau di surat Yunus disebutnya syufa'a, bukan zulfa. Syufa'a itu artinya adalah penolong. Biar mereka itu jadi penolong kami. Biar mereka ngomong ke Allah, kami itu sudah beribadah. Siapa nama-nama sesembahan mereka itu? Lata, Uzza, Manat, Hubal itu kan, dipasang semua di Ka'bah itu. Kalau mereka berkorban, ada yang untuk Allah, ada yang untuk patung-patung itu. Dan mereka tidak mau disebut musyrik. Kami itu tidak syirik. Siapa yang syirik? Orang mereka itu kami yakin yang melakukan dan menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Kami sengaja begitu supaya dekat sama Allah. Tapi pakai perantara. Supaya mereka bisa menolong kami. Syufa'a dan zulfa. Ini model kayak begini mungkin di masyarakat sekarang juga ada. Tidak mau dia disebut musyrik hanya untuk sebagai syariat gitu bahasanya ya. Saya nggak ngerti itu bahasa syariat versi mereka ini atau sebagai syarat. Tetap itu yang menolong Allah, tapi dia manggil sesuatu lain untuk membantunya. Pakai bacaan tertentu, kemudian dia klaim itu nanti datang kepada kami atau kepada kita. Makhluk-makhluk dari berbagai tempat mereka yang membantu. Tetapi sejatinya hanya Allah. Kenapa dia harus minta kepada makhluk-makhluk itu? Sama saja dengan kelakuan orang-orang kafir Quraisy ini. Kenapa mereka memasang itu Lata, Mana, Uzza, Manat itu? Itu sebetulnya nama dari orang-orang soleh dulu. Yang hidup sebelum Rasulullah. Hidup tepatnya pada masa Nabi Nuh. Ada orang namanya Lata, ada orang namanya Uzza, Manat, Hubal, dan mereka orang-orang soleh. Nama-nama ini dipakai sama orang-orang kafir Quraisy ini, dibikinlah patung di situ. Ya.
disembahlah oleh mereka sebagai perantara. Dan berhala-berhala itu salah satu sebab kenapa surat Al-Ikhlas itu turun. Kalau mau minta langsung pada Allah, tidak perlu pakai perantara, perlu ada patung-patung itu, karena mereka itu dibuat dengan persepsimu, dengan gambaranmu. Bagaimana mungkin kamu membuat Tuhan tetapi dengan logikamu sendiri? Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Dan disembah pula. Kalau mereka lapar, mereka makan pula itu. Sudah tidak masuk di akal. Ya. Walaupun mereka terus-terusan beralasan. Ya mungkin kita akan ketemu dengan orang-orang seperti ini di masa sekarang juga. Kalau mereka disebut musyrik, mereka tidak mau dan mungkin mencari-cari alasan. Ya. Dan mereka juga kebanyakan orang-orangnya tidak selalu sama kelakuannya buruk seperti orang Quraisy, tidak. Tapi juga banyak yang baik-baik. Apa nikmat terakhir yang Allah berikan di ayat ini? Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Baru dijelaskan nikmat yang sesungguhnya itu. Saya kasih kamu makan, saya kasih kamu keamanan dari rasa takut. Di awal Allah nggak nyebutin itu. Karena disuruhnya kita bersyukur dengan sesuatu yang membuat kita tenang dulu. Bukan membuat kita kenyang. Itu yang terakhir itu bikin orang-orang Quraisy itu kenyang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di ayat ini kata Tafsir Munir ketika menjelaskan fiqhul ayat dari surat Al-Quraisy, pertama adalah memang ayat ini hendak menjelaskan tentang keutamaan orang-orang Quraisy dan bagaimana mereka akhirnya membangkang sehingga melakukan kemusyrikan. Kedua, ini bagus yang kedua ini. Bahwa orang-orang Quraisy ini adalah contoh di mana mereka itu sangat ta'assub kepada kaumnya. Sangat suka, cinta, dan menjaga kaumnya. Kalaulah di satu kaum itu ada yang susah, mereka bahu-membahu untuk menolong. Mereka gotong royong, tidak mau ngambil keuntungan sendiri, tapi dibagi kepada orang lain. Itu satu kebiasaan yang baik. Dari pelajaran mereka itu penting itu. Bahwa kita sebagai satu bangsa kalau ingin kuat mestinya kita juga begitu. Harus saling membantu seperti yang disampaikan atau yang digambarkan oleh orang-orang Quraisy. Yang ketiga yang tidak boleh lupa, kalau ini sudah dimiliki, ketenaran sudah dapat, kan mereka terkenal. Nikmat juga sudah banyak, maka yang harus tidak boleh dilupakan adalah senantiasa berterusan dalam beribadah. Jika tidak, kita hanya akan dikenal pernah tinggi tetapi kemudian menjadi rendah. Seperti yang terjadi pada kaum Quraisy ini. Nah, saya kira ini Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan dari kajian kita pada malam hari ini terkait surat Al-Quraisy. Mudah-mudahan ini banyak manfaatnya. Nasihat untuk saya pribadi dan juga untuk jamaah sekalian insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.